Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar teman-teman semuanya? Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang membangun dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Toha Pandapotan Simarimari MPD. Namun sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat dalam pembuatan video pembelajaran kali ini. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Melihat perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar Kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Dinamika konstitusi Indonesia, konstitusi masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi yang demikian, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan kebijakan-kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai lagi tidak percaya pada pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah mengamandemen UUD NRI 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan suspensi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi,
Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tubuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan, krisis multidimensional. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itu, maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam perkembangannya, tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntunan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Indonesia. Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Insinyur Soekarno dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, diantaranya menyatakan sebagai berikut, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara dan Undang-Undang Dasar kilat. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimulai dari adanya tuntutan reformasi sampai hasil perubahan. Mengapa Undang-Undang Negara Republik Indonesia perlu dirubah dan apa hasil perubahan itu? Sampai saat ini
perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Kemudian lanjut, yaitu mengenai tentang contoh kasus. Yang pertama adalah contoh kasus krisis ekonomi. Indonesia kembali dihadapkan pada krisis yang lebih dahsyat akibat pandemi COVID-19. Selain ekonomi, kita juga dihadapkan krisis kesehatan. Secara umum, efek pandemi COVID-19 sudah terlihat nyata. Selain menewaskan ribuan orang, bahkan jutaan secara global, tahun lalu laju ekonomi Indonesia minus 2,07%. Ratusan triliun rupiah duit stimulus hanya mampu menahan kejatuhan ekonomi ke jurang lebih dalam. Kemudian lanjut, yang kedua adalah kasus korupsi. Kasus korupsi ini mengenai yaitu bantuan likuiditas Indonesia dalam kurung BLBI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL, namun di belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan dari KPK, kerugian negara akibat kasus mengkorupsi ini mencapai 3,7 triliun. Demikian video pembelajaran dari kelompok 2. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.